buat teman-teman juga agak jangan bingung. PYRT aturannya basicnya sama dari BPOM. Betul. Nah, selanjutnya uji lab. Uji lab. Uji lab kita dilakukan ya sesuai produknya. Sesuai produknya. Nah, itu uji lab. Sekarang ini peraturan baru lagi. Nah, jadi memang kami yang di lapangan kami tahu persis kendala. Nah, iya. Ya. Betul. Jadi awalnya kita uji lab 1, kemasannya 5, lolos gitu kan. Jadi kalau sekarang nggak, uji lab dibarengin dengan foto kemasan saat kita ngupload. Itu jadi ya itulah pinter-pinter yang ngupload sebetulnya. Makanya teman-teman kalau mau ngupload itu jangan sampai berkali-kali ditolak, mendingan tanya sama ahlinya. Langsung ke ahlinya ya, aja. Gitu. Kasihan bolak-balik. Betul. Bolak-balik. Betul. Mungkin teman-teman sih sebetulnya masalah PYRT di Tangsel ini sebetulnya sangat disayangkan kalau sudah punya penyuluhan keamanan pangan tidak dilanjut dengan PYRT karena itu one step, tinggal satu langkah lagi. Syaratnya sudah mulai betul, bagus di Tangsel. betul. Karena yang lain kan sebetulnya tinggal dokumen-dokumen aja ya Pak ya. Dokumen-dokumen sama paling uji lab kan. Uji lab. Kalau pelatihannya itu kan kalau udah punya lebih gampang. Penyuluhan keamanan pangan adalah waktu yang tidak bisa kita tentukan sendiri. Perlu yang kasih tahu kan. Jadi kita nggak bisa nih datang ke dinas kesehatan, Pak aku mau nih minggu depan ikut pelatihan. Waktunya yang menentukan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Tapi dalam 1 tahun ada beberapa kali kan Pak? Biasanya 2. Oh cuma 2 kali Pak? 2 kali 80 peserta. Makanya sangat kurang, makanya itulah sangat disayangkan teman-teman kalau belum punya penyuluhan keamanan. Oke, karena kan artinya berarti kalau saya nggak bisa ikut yang tahun 2019 kemarin gitu, ya mau nggak mau harus ikut yang sekarang kan? Oke, cuman jangan takut juga bahwa PYRT itu bisa didapat di seluruh Indonesia, Dinkes. Jangan khawatir, kita KTP mana aja boleh. Penyuluhannya tapi jangan, untuk registrasinya tetap harus ke dapurnya kita ada di mana. Cuman kalau penyuluhannya saya mau ikut penyuluhan di Jakarta boleh, mau ikut penyuluhan di Bandung boleh gitu ya. Kita nyerempet lagi masalah PYRT, masih berkaitan dengan PYRT, masalah maklon. Oh iya, betul, ada maklon. Namanya repacking. Yes, betul. Repacking boleh. Repacking boleh kita PYRT kan, tapi produk awalnya harus punya PYRT. Produk awalnya harus punya PYRT, jadi PYRT-nya estafet. Ya. Fotokopinya kita simpen, kita ngurus lagi PYRT. Oke. Berarti kalau maklon harus ya Pak ya? Iya. Termasuk ya. Tapi yang membedakan adalah diproduksi oleh kita, yang ngemas kita diproduksi oleh. Ada tulisan dikemas olehnya. Itu kalau maklon. Atau mungkin diproduksi oleh untuk. Biasanya itu yang ada supermarket tuh banyak. Diproduksi ini untuk Lotemat, diproduksi ini untuk ini, untuk ini. Biasanya seperti itu. Paham. Itu kalau itu maklon, itu namanya maklon. Ternyata ada banyak, ada maklon ya. Kalau reseller nggak usah takut. Yang penting jualan aja ya. Nggak ada ini. Kalau reseller pokoknya jualan sebanyak-banyaknya gitu kan. Nggak ada aturan. Karena memang tidak ada ini ya. Nggak ada apa-apa. Yang penting bisa jualan, ya itu namanya reseller yang bagus. Reseller. Nah, selanjutnya Pak, tanya dulu. Oke. Lama waktu PYRT itu dari mulai daftar sampai keluar Pak, itu berapa lama Pak biasanya? Menurut aturan dinas yang ada di online itu, sebetulnya setelah kita daftar, setelah kita upload, waktunya 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Tapi biasanya 3 hari sudah mulai. Cepat ya? Ya 3 hari sudah mulai di audit atau di survei. Habis di survei, seminggu kemudian sudah keluar PYRT. Berarti kalau mundur ke belakang ada uji lab berapa lama Pak? Uji lab 14 hari kerja. Berarti totally hampir sekitar ya paling lama 1 bulan lah ya Pak? Sebetulnya paling kalau lama ya? Kalau semuanya komplit 1 bulan udah bisa keluar ya? Bisa keluar. Karena 14 hari uji lab, kemudian tadi 3 hari setelah kita submit diverifikasi, mungkin seminggu paling lama udah bisa keluar. Nah, kalau verifikasi pun kan gak usah takut, itu di sini nanti ada SOP, kita bantu SOP-nya seperti apa, bikin SOP di dapur. Setelah itu kita nanti di situ ada namanya diagram alir. Ya, diagram alir akan menghasilkan alur produksi. Alur produksi itu kalau alur produksinya di PYRT beda dengan ND. Alur produksi di PYRT hanya sebatas tulisan.
Oke. Jadi bahan sampai dari bahan baku sampai bahan dikemas. Iya. Itu namanya alur produksinya, tapi tidak sesuai layout. Artinya nggak harus kelihatan layoutnya. Urutannya kayak gimana? Nggak ada. Tapi kalau MD, apa yang ditulis ya layout di dapur seperti itu. Harus seperti itu. Iya. Jadi di mana dicuci, di mana Iya. dipotong, di Sama mana persis digoreng, dapurnya. harus. Dapurnya seperti itu. Itu kalau MD. Oke. Kalau PRT enggak. Enggak. Oke. Hanya Ya tulisan. karena PWRT masih ngikut Ya. dapur rumah tangga. Betul. Otomatis kan dapur rumah tangga kita kadang di mana-mana juga ya, Pak. Cuman APK wajib. APK wajib. Alat pelengkap Pasti. Pasti. alat peraga kerja ya. Betul. Alat kelengkapan kerja Iya. itu wajib. Wajib Wajib ketahui. dipergunakan ya, wajib digunakan kayak apa? Masker, Betul. sarung tangan, Ini tutup kepala ya. tutup kepala. Itu wajib. Ya, Itu tidak boleh ditiadakan. Ya. Itu wajib. Ya, kan nggak lucu juga kalau kita lagi makan tiba-tiba ada rambut gitu kan. Nah, itu udah keluar dari Untuk teman-teman dinas kesehatan itu. pendengar juga mungkin beda kalau kita sudah di PKP dan kita yang belum. Oke. Nah, itu beda sekali. PKP itu Penyuluhan tadi ya. kemanfaatan, Oke, penyuluhan kemanfaatan kita beda, memperlakukan makanan juga beda. Betul. Kita sudah mulai beda. Betul. Misalnya awal-awal kita kalau produksi bisa taruh di lantai, kan? Tapi kalau sudah mulai PKP, Udah ada penyuluhannya. nggak mungkin lagi. Ininya udah lain udah ya. lain ya. Apa namanya, jiwanya udah lain. Udah lain, ada beban moral tersendiri ya. karena sudah Karena diajarin sudah dilatih. segala Ya, paham. Itu udah gak bisa lagi naruh makanan di lantai gitu, walaupun lantainya itu bersih. Betul. ada alasnya, tetap tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan ya. Tidak diperkenankan. Oke. Itu yang PYRT berarti ya, Yang Pak ya. PRT. Oke. Itu secara garis besarnya Garis besarnya itu. seperti itu, dan hampir semua di Indonesia hampir sama persyaratannya seperti tadi, hanya mungkin di masing-masing daerah ada beberapa tambah item dikit-dikit yang aja lah. ditambahkan. Jadi kalau misalnya kabupaten Tangerang harus ada PBB kayak gitu. ada PBB, bedanya itu Nah, aja. kayak gitu-gitulah. Bedanya Ditambahin itu. PBB. Ada yang DKI, MPWP mungkin di gitu. Ya. DKI ada UPLKL itu UPL tuh masalah limbah. Oh, iya. Maksudnya dibuangnya kemana nih, Ya. limbah industri rumah tangganya? Harus ada perjanjian segala macam. Jadi seperti itulah kira-kira. Ya, tambahan sedikit-sedikit aja. Tambahan yang Secara kayak garis gitu. besar sama, hanya memang di masing-masing daerah mungkin ada tambahan sedikit-sedikit. Jadi teman-teman sobat Yubi semua yang ingin mengurus PYRT mungkin bisa langsung menghubungi kantor dinas kesehatan pastinya untuk bisa tahu persyaratan apa yang harus dimiliki untuk nanti teman-teman memiliki sertifikasi PYRT. Rata-rata sih online ya. Dan semua kebanyakan sudah online. Seperti ya. Pak Tajudin bilang, karena memang Indonesia udah top sekarang. Rata-rata online. Jadi kalau online itu siapapun yang bantuin nggak perlu harus ada di lapangan dan lebih cepat ya Pak. Lebih hemat waktu juga. Jadi kita nggak perlu di lapangan lagi. Satu lagi yang masalah MD tadi. Yang MD satu lagi. MD sebenarnya syarat utamanya satu. Produk kita produk olahan susu, olahan daging, olahan ikan, satu dengan minuman. Dengan minuman. Ya, itu harus MD. Oke. Ya, itu MD adalah yang kita sebutkan tadi. MD adalah makanan dalam negeri yang dikemas di Indonesia, dipasarkan di Indonesia berisiko tinggi. Ya, itu MD. Jadi kalau dipasarkan di luar bukan MD ya Pak? Yes, sebetulnya MD tetap ya. juga. Tapi kan kebetulan memang ada di kita satu. Artinya apa? Wajib yang pertama kita punya adalah dapur. Dapurnya harus pisah dengan dapur rumah tangga. Ingat, bukan pisah rumah ya. Ya. Jadi beda. Pisah dengan dapur rumah tangga. Tapi boleh di rumah kita tapi pisah dapurnya. Iya, betul. Konotasi pisah itu ya kalau kita punya duit pisah ya juga udah nggak masalah. Pabrik sendiri lah. Pabrik sendiri nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi ya konotasi pisah kan kesannya gede. Ya. Yang kecil apapun, jadi dapur MD itu nggak dilihat besar kecilnya, yang dilihat adalah diagram alurnya. Oke. Ya, diagram alurnya harus jelas dulu. Jadi kalau kita punya rumah ada kamar kosong gitu nggak terpakai, ya bisa. di-set aja jadi dapur di situ. Betul. Nggak masalah. Yang penting sesuai dengan diagram alurnya tadi. Diagram alurnya nanti kira-kira nih pintu masuk di mana, pintu keluar di mana, segala macamnya situ bisa diatur. Oke. Nanti orang BPOM akan membantu melayout. Oke. Ini BPOM ya Pak, bukan ke Dinkes ya? Bukan ke Dinkes ya. Lain ya Pak ya berarti ya. Kalau MD ke BPOM. Nah, kalau BPOM bisa BOEM, jadi BPOM itu sebetulnya itu wadahnya. Tapi kalau sudah mulai yang perizinan, sertifikasi perizinan adanya di namanya Balai POM. Balai POM. Ya, Balai BPOM ya. Balai BPOM. Jadi kalau sudah mulai
MD itu pasti yang bekerja masih orang balai. Iya. Setelah itu sebetulnya saya juga alhamdulillah di kami ini teman-teman kami ini kami sudah fasilitasi. Ya caranya sih gampang sebetulnya. Dapur siap kami ajukan pendampingan. Ingat teman-teman ya, jangan jalur mandiri. Kita cari jalur pendampingan. Itu akan lebih mempersingkat waktu juga ya, batas ya. Bukan masalah waktu sebetulnya, masalah uang. Masalah uang. Oke. Ya. Kalau mandiri mungkin 50 sampai 100 juta belum tentu izinnya keluar. Oh gitu, Pak. Banyak yang nggak jelas gitu. Oke. Kalau pendampingan adalah program pemerintah yang memang dijalankan untuk UKM dalam rangka meng-MD-kan dan UKM. Pemerintah sejauh ini di berbagai macam kota kabupaten juga punya program itu ya, Pak? Betul. Punya program itu ya? Pendampingan punya. Jadi kita arahkan ke pendampingan. Oke, karena itu akan lebih memudahkan kita. Betul. Dari semua aspek, bukan hanya cepat tapi juga efisien. Yang jelas pendampingan adalah programnya pemerintah. Yes. Ya, kalau mandiri seolah-olah kita datang memang udah siap duit. Ya, betul. Jadi beda ininya, beda makanya kadang-kadang yang mandiri sampai duitnya habis, izinnya nggak jelas. Ya, saya kasih tahu teman-teman jangan sampai seperti itu. Ya, betul. Ya, apalagi yang baru-baru ya, Pak ya, karena cari pendampingan. Sobat Newbies ini banyak yang baru-baru pengen punya usaha, cari pendampingan. Karena kalau MD itu tidak akan bayar di muka. Ingat, MD pembayaran tidak akan bayar di muka. Ingat, tapi di akhir. Selalu setelah IREK daftarnya pun rekening pemerintah. Oh. Ingat ya, nggak ada MD daftarnya di rekening pribadi. Oke. Itu ingat. Jadi udah pasti daftarnya masuk ke rekening pemerintah. Oke. Jadi jangan MD atau yang lain-lain daftarnya yang pertama nggak ada. Oke. Jadi daftarnya setelah IREK. Setelah IREK baru bisa e-registration ya, e-registration baru dia ada pembayaran. Okay. Kalau bayar di muka udah nggak jelas. Udah nggak jelas, itu udah yang lain berarti. Udah yang lain itu. Oke. Terus persyaratannya apa, Pak, kalau MD, Pak? MD sebetulnya nggak susah karena nanti akan di BIMTEK. Akan di BIMTEK selama bimbingan teknis dari MD langsung, dari orang BPOM langsung selama 2 sampai 3 hari. Oke. Berarti kalau ini kita datangnya ke BPOM gitu. Ke ini provinsi. Ke provinsi? Iya, Balai POM provinsi. Balai POM provinsi. Kita datang ke sana, bilang kita mau cari pendampingan untuk pengadaan MD. Untuk pengadaan MD. Ya, kemudian MD. nanti akan ada BIMTEK. Nanti kita dipanggil, daftar aja dulu. Daftar dulu aja bahwa kita mau. Dia akan tanya dapurnya gimana, produknya apa. Oke. Kalau misalnya dapur produknya misalnya frozen atau misalnya bakso segala macam, dapur siap. Udah. Oke. Jadi lebih mudah sebetulnya karena prosesnya nggak ada macam-macam, karena nanti setelah di BIMTEK baru situlah akan kasih tahu. Ya. Oke. Jadi gimana, Pak? MD lanjut, Pak? MD, Pak? MD ya. Ya, MD seperti intinya bahwa teman-teman yang dapurnya telah siap ya. Ya. Jadi kalau misalnya dapurnya nggak siap, satu lagi yang harus siap, duit. Nah, uangnya harus siap. Harus siap. Jadi kalau tadi udah ke balai, kan kita ke balai ini kalau mau itu minta fasilitas, bimbingan, oke. BIMTEK, nanti semuanya itu disiapkan di BIMTEK itu ya, Pak. Nanti di BIMTEK sana, tapi nanti di BIMTEK juga akan ditanya lagi kesiapannya. UKM-nya akan di BIMTEK lagi kesiapannya, plus dia bisanya ngeliat produk. Okay. Kalau produknya yang kira-kira nih harusnya nih nggak diharuskan untuk MD, dia nggak. Oke. Tapi biasanya kalau misalnya bakso pasti di MD kan. Nah setelah itu dia akan dipanggil untuk BIMTEK. Setelah itu dia akan disurvei lokasinya. Berarti BIMTEK, berarti pelatihan BIMTEK, terus survei lokasi. Bahwa ini layak atau tidak. Setelah itu? Setelah nggak layak dia akan tanya, mau bisa bikin dapur seperti ini enggak? Oh, oke. Nah, tapi kalau ternyata sudah bagus dapurnya? Ya tinggal diverifikasi. Tinggal verifikasi memang layak atau tidak atau renovasi sebentar. Yang kedua adalah kalau misalnya dia dapurnya tidak siap, tapi tiba-tiba saya ada lahan nih. Nah, tolong bikin layoutnya, saya bangun. Itu bisa. Oke. Jadi berarti bikin dapur baru dari awal gitu. Itu bisa. Nah, kenapa MD bilang mahal? Itu yang mahal itu bukan ngurus izinnya,
tapi renovasi dapurnya. Renovasi dapur. Okay. Jadi renovasi dapur tuh memerlukan duit antara 10 juta sampai 70 bahkan 100 juta. Iya, karena kan kita bikin bangunan ya, Pak ya. Kita bikin bangunan, bikin dapur lah ya. Jadi yang mahal itu ya. Yang mahal jadi itu. perlu digarisbawahi teman-teman yang mahal itu. Bukan izinnya. Bukan izinnya, ya. Untuk pendampingan. Untuk pendampingan. Kalau untuk mandiri saya no comment. No comment. Karena harganya variatif. Luar biasa ya. Oke. Kalau mandiri saya no comment, itu luar biasa karena tergantung di situ namanya ketemu sebetulnya ya ada yang ngurus lah. Ya. Ada yang ngurus tuh, kalau tak pakai namanya apa nggak tahu, ya. Tapi ada yang ngurus sebetulnya ya nggak beres lah di situ. Oke. Jadi jangan cari jangan cari mandiri. Kita kalau pengen MD mendingan cari pendampingan. Kalau yang mandiri biar perusahaan besar-besar aja. Iya, yang memang udah siap dananya ya. Siap dananya. Oke. Itu MD ya, jadi nggak usah takut. MD kalau memang siap, silakan daftar di Balai POM. Balai POM. Oke. Nggak jelas, tanya ahlinya. Tanya ahlinya. Ahlinya. Oke. Jadi intinya secara menyeluruh bahwa perizinan untuk makanan. Oke. Itu satu halal udah pasti karena 2024 ini halal udah wajib semua. Betul. Sekarang kita masih proses menuju ke 2024 itu tadi. Berarti halal satu harus diurus buat teman-teman sobat newbie semua, harus sudah punya sertifikasi halal. Yang kedua PIRT ya Pak. Kalau dapurnya masih gabung dengan dapur rumah tangga. Tapi kalau dapurnya sudah terpisah, maka ada MD yang harus diurus gitu ya Pak ya. Dan produk-produk seperti frozen food itu masuknya ke MD ya, masuknya ke MD. Dan dapurnya ya udah harus terpisah, sudah punya, bukan artinya bangunan sendiri juga bukan, tetapi memang tidak bergabung dengan dapur rumah tangga. Dan yang terakhir ada ML. Kalau ML ini produk luar yang masuk ke Indo, kemudian di repackage di kita untuk dijual kembali. Tetapi kalau kayak Maklon gitu, PIRT bisa PIRT. Tapi asal produksinya, si yang memproduksinya juga harus sudah punya PIRT. Kalau nggak punya ya nggak bisa ya Pak, nggak bisa ya. Oke. Menarik Sobat Newbies, soal perizinan memang ada banyak tips and triknya ya dari Pak Tasrudin. Pak Tasrudin juga selaku founder Tangsel Berkibar. Jadi teman-teman yang ini Tangsel Berkibar khusus di Tangsel Pak, teman-teman di Tangerang Selatan Pak, atau gimana nih Pak? Gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang non Tangerang Selatan Pak. Tangsel Berkibar itu memang awalnya didirikan di Tangerang Selatan. Memang namanya juga kan Tangsel Berkibar. Cuman bulan Februari kami akan raker. Nanti akan TB-nya tetap ada. Ya. Tapi nama dasar namanya akan berubah jadi Indonesia Berkibar. Indonesia Berkibar. Karena nanti mau di Indonesia semua. Kan? Ya, oke. Nanti kita ada Cilegon Berkibar, DKI Jakarta Berkibar dan sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti untuk teman-teman di luar Tangerang Selatan untuk bisa bergabung dengan komunitas Pak. Betul, ini apa ya? Komunitas UKM Tangsel Berkibar yang akan bertransformasi menjadi Indonesia Berkibar. So tunggu terus. Ada Facebook, Instagram atau apa Pak? Tangsel Berkibar. Tangsel Berkibar ya Pak ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu informasi terkait dengan Tangsel Berkibar, kebetulan foundernya ada di sebelah saya. Tadi sudah jelaskan panjang lebar terkait dengan perizinan dan juga legalitas untuk produk-produk makanan dan minuman. Bisa cek di link Instagram dan Facebook yang ada di bawah, Tangsel Berkibar. Oke. Itu dulu Pak Tasrudin, terima kasih banyak waktunya, senang bisa ngobrol banyak. Terima kasih ya, Mas Agung. Terima kasih. Jadi satu pencerahan buat teman-teman Sobat Newbies di sini, karena legalitas penting. Kita punya produk, kalau tanpa ada legalitas, sepertinya produk kita belum sempurna. Oke, sampai di sini dulu Sobat Newbies. Jangan lupa klik komen, like, and subscribe untuk video-video yang ada di channel YouTube-nya Newbies. Bye.